Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambe pun semangat pagi. Pada video kali ini kita akan mempelajari kalor pada perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair. Mencair merupakan proses perubahan wujud dari zat padat menjadi cair. Contoh perubahan wujud dari zat padat menjadi cair atau mencair adalah lilin yang dibakar. Lilin yang dibakar akan meleleh. Nah, melelehnya lilin yang dibakar ini memerlukan kalor. Maka, proses mencair ini perlu kalor. Contoh lain dari proses mencair adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah membeku. Membeku merupakan lawannya dari mencair. Membeku adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contohnya ketika kita membuat es batu. Nah, untuk dapat membuat es batu, kalian perlu memasukkan air ke dalam freezer kulkas ya. Nah, oleh karena itu, pada proses membeku, kita tidak memerlukan kalor, atau istilah lainnya kita melepaskan kalor. Contoh lain dari proses membeku adalah sebagai berikut. Yang ketiga, menguap. Menguap merupakan proses perubahan wujud dari cair menjadi gas. Menguap sudah dijelaskan di awal tadi ya, yaitu contohnya ketika kita memasak air. Pada saat air mendidih akan terlihat gelembung-gelembung uap air yang menunjukkan adanya perubahan wujud dari air menjadi uap atau dari zat cair menjadi gas. Nah, oleh karena itu, pada saat proses menguap diperlukan kalor. Contoh lain dari proses menguap adalah sebagai berikut. Yang keempat, mengembun. Mengembun merupakan kebalikannya dari menguap ya. Mengembun merupakan proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh mengembun adalah ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, maka bagian luar gelas akan menjadi basah. Nah, basahnya bagian luar gelas ini dikarenakan suhu di luar gelas lebih tinggi daripada suhu di dalam gelas. Sehingga ketika gas yang berada di luar gelas menyentuh gelas, akan terjadi proses pengembunan. Oleh sebab itu, pada proses pengembunan, kita tidak memerlukan kalor, atau istilah lainnya kita melepaskan kalor. Contoh lain dari proses mengembun adalah seperti berikut. Yang kelima, menyublim. Menyublim merupakan proses perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contoh menyublim adalah ketika kita meletakkan kapur barus pada suatu tempat, maka lama-kelamaan kapur baru tersebut akan hilang. Nah, hilangnya kapur barus tersebut dikarenakan kapur barus tersebut berubah menjadi gas yang ditandai adanya bau di sekitaran ruangan tersebut. Semakin tinggi suhu ruangan tempat kita menyimpan kapur barus tersebut, maka akan semakin cepat kapur barus tersebut akan hilang atau habis. Oleh sebab itu, pada proses menyublim, kita memerlukan kalor. Contoh lain dari menyublim adalah sebagai berikut. Yang keenam yaitu proses perubahan wujud dari gas menjadi padat yang disebut dengan menghablur, atau istilah lainnya deposisi dan mengkristal. Contohnya adalah terbentuknya jelaga. Jelaga terbentuk karena suhu asap lebih tinggi daripada suhu benda yang ada di sekitar. Oleh sebab itu, ketika asap menyentuh benda yang ada di sekitarnya, akan membentuk suatu zat padat. Proses menghablur ini tidak memerlukan kalor atau melepaskan kalor. Contoh lain dari menghablur adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi dari energi cahaya menjadi energi listrik bisa kita jumpai pada pemanfaatan panel surya. Pada panel surya, cahaya matahari
diolah menjadi energi listrik. Kemudian, contoh perubahan energi yang lain adalah energi gerak diubah menjadi energi listrik. Kita bisa menemukan ini pada turbin yang ada pada kincir air dan turbin kincir angin. Turbin kincir air digerakkan oleh air sehingga menghasilkan listrik. Sedangkan pada turbin kincir angin, turbin digerakkan oleh angin sehingga dapat menghasilkan listrik. Perubahan energi yang berikutnya adalah perubahan energi dari gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, ketika kita memainkan alat musik yang bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Contohnya, memainkan drum, memainkan gitar, dan memainkan angklung, dan masih banyak yang lainnya. Jadi ketika kita memainkan alat musik drum, gitar, angklung, kita pasti menggerakkannya. Gerakan tersebut akan menimbulkan bunyi. Nah, di sini terjadi perubahan dari energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, perubahan energi yang berikutnya adalah perubahan dari energi kimia menjadi energi cahaya. Hal ini bisa kita temui dalam pemanfaatan senter atau lampu pada kendaraan bermotor seperti mobil atau motor. Nah, senter bisa menyala karena ada energi kimia dari baterai. Lampu kendaraan bisa menyala karena ada energi kimia dari aki. Contoh perubahan energi selanjutnya adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Hal ini bisa kita lihat pada aktivitas manusia. Mengapa bisa demikian? Manusia makan, kemudian dapat melakukan aktivitas seperti berolahraga. Nah, energi kimia dari makanan akan diolah oleh tubuh kita menjadi energi gerak. Perubahan energi yang selanjutnya adalah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya ada Magicom atau Magic Jet, ada setrika, dan ada solder. Alat ini memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, perubahan energi yang berikutnya adalah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas angin. Kipas angin bisa bergerak karena ada energi listrik, kemudian berubah menjadi energi gerak. Selanjutnya adalah kulkas. Kulkas terjadi perubahan energi listrik, kemudian listrik tersebut menggerakkan turbin sehingga kulkas bisa menjadi dingin. Nah, di sini ada perubahan dari listrik menjadi gerak, ya. Kemudian AC. Ya, pada AC juga hampir sama. Jadi dari energi listrik diubah menjadi energi gerak. Nah, selanjutnya adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Apa ayo? Ya, televisi. Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas tentang energi kinetik dan energi potensial. Soalnya adalah sebagai berikut. Di sini adalah gambar berikut melukiskan lintasan gerak sebuah benda yang dilemparkan bebas ke atas. Di sini dilempar bebas ke atas sehingga dia turun lagi ke bawah. Berdasarkan grafik tersebut, pernyataan yang benar di sini hubungannya dengan energi kinetik dan energi potensial. Maka untuk mencari energi potensial maksimum, maka hubungannya dengan posisi atau kedudukannya, di mana rumus energi potensial itu kan dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan H. H itu adalah ketinggian. Nah, berarti untuk mencari energi potensial maksimum kita harus cari yang ketinggiannya atau kedudukannya paling tinggi dari tanah, ya. Ini dan ini, P, Q, dan R, maka yang paling tinggi adalah di Q, ya. Ini ketinggiannya, ya, H-nya. Maka
Otomatis yang memiliki energi potensial maksimum adalah Q. Ya. Di sini memiliki energi potensial maksimum, tetapi di Q ini kecepatannya 0 karena titiknya paling tinggi, maka kecepatannya 0. Maka Q ini juga memiliki energi kinetik tapi yang minimum. Kebalik gitu ya. Nah, yang kedua, energi kinetik maksimum ya. Kalau kita mau cari energi kinetik yang nilainya paling besar, itu dipengaruhi oleh rumusnya adalah setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Maka yang memiliki kecepatan paling besar itu adalah yang energi kinetiknya paling besar. Kalau kita lihat di sini ya, ini kecepatannya adalah 0. Di sini adalah kecepatannya paling besar sebelum menyentuh tanah. Ini memiliki kecepatan paling besar sehingga R ini adalah memiliki energi kinetik maksimum, tapi energi potensialnya minimum ya. Karena kan sesaat sebelum menyentuh tanah tingginya paling kecil. Berarti EK minimum tapi EP maksimum ya. Berarti di sini ya, untuk EP maksimum adalah Q. Energi potensial maksimum terjadi pada titik Q, betul. Dan energi kinetik maksimum terjadi pada titik R. Energi kinetik maksimum pada titik R ini udah benar ya. Jadi yang ini adalah D jawabannya. Sedangkan untuk A salah karena energi kinetik itu terjadi pada titik R, ini salah ya. Energi kinetik minimum. Ini juga salah. Yang B, energi kinetik maksimum terjadi pada titik Q, salah. Energi potensial minimum terjadi, nah, tapi yang minimum ini juga salah. Oke, semoga bisa mengerti.